Hola gengs, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Oke. Kita akan bikin, tapi saya akan kedua kalinya memvideokan si buku Saisa, karena di pembuatan sebelumnya nggak saya videokan. Memang sengaja, saya cuma iseng aja, saya explore aja kayak gimana. Ternyata saya udah pakai dengan Stardust Mirage, dan lalu saya pakai Aeropress dengan 2 kali, dengan metode yang dengan gramasi yang berbeda, dengan gilingan yang berbeda, dan metode brew yang berbeda, dan suhu air yang berbeda. Saya set di suhu set main-main suhu 82, lalu saya main-main di suhu 90 derajat Celcius. Kalau di Stardust Mirage saya pakai gilingan medium to coarse. Saya main di 15 gram. Output kopinya juga enak, rasanya enak. Buat saya ini rasanya enak. Salah satu Ethiopia yang saya beli di smoking barrel yang enak. Akan timbang. Banyak teman yang beli bin Ethiopia, memang dia kecil-kecil. Teman saya nanya, emang kecil ya? Iya sih, tapi nggak segede king beannya apa? Nggak segede king beannya lokal Indonesia sih, Arabica. Memang dia binnya bukan bin yang raksasa gitu. Oke, kita akan ngopi. Oke. Somehow so far bin yang paling gede yang merata saya dapetin di binnya Uji Messina untuk Ethiopia. Oke, sekali lagi binnya. Lihat ya. Binnya sih hampir homogen, sekali lagi. Cuman binnya kecil. Bagusan ini juga daripada si kopi Ethiopianya Oten, masih bagusan ini. Untuk aroma juga masih bagusan ini. Kita akan set di circle ke main-main juga ya. Circle 1 2 3 4 oke 5. Terus lanjut 6. Kita cek 6. Saya sih maunya circle ke 7 ya. Oke, circle ke 6 fine. Oke, kalau circle ke 6 saya akan set di poin ke 5 ya. Poin 4. Circle 6 poin 4. Oke. Kita pakai Aeropress ori teman-teman. Lalu lihat gilingan saya, very coarse, memang itu tujuannya. Very coarse. Makanya saya pakai paper filter dan fellow. Banyak yang bilang, so tau lu pakai fellow. Tenang,
kopi-kopi ala-ala suka-suka emang so tahu, jadi jangan dianggap serius ya. Sip, namanya juga pengopi bukan barista, pasti so tahu lah. Nah sekarang kita akan main-main dengan brew. Saya akan set di tadi kan 30 gram. Saya akan main-main di suhu 88 derajat Celcius. Oke. Lalu apa lagi ya? Airnya 150. Oke, kita akan air 150, suhu 88 derajat Celcius. Pas, lebih dikit airnya. Oke. Lalu kita aduk sekitar sampai dia blooming. Aduknya. Oke, udah blooming, udah nice ya. Nice gak? Oke, udah nice. Harusnya ada matahari nih. Kalau saya kasih sentuhan goyang-goyang dikit, saya diamkan sekitar 30 second ya. Saya diamkan sekitar 30 second. 1, 2, 3, 4 second. Aman. Oke, kita pasang. Sip. Sampai lock. Lalu saya akan goyang-goyangkan lagi biar kopinya menyatu. Kenapa kali ini saya bikinnya memang agak lama didiamkan, karena si gilingannya emang very coarse banget. Lalu kita akan press. Bentar ya. Akan saya habiskan. Aromanya ada keluar. Oke, cukup. Tarik, taruh sini. Next step. Next step. Saya taruh ini. Ribet ya, tapi memang ini isengan saya sih. Lalu kita kasih sekitar, saya set air di sini sekitar, terserah kalian sih. Inti untuk menentukan texturing bright atau enggak. Jadi saya akan kasih di 80 ya. 80. Nggak boleh lebih, saya mesti 80. Yes, 81, it's okay. Nah, 80, lalu output press saya adalah di 150. Di 150. 80 kebanyakan nggak? 80, it's okay, fine. Tunggu, 80 saya kurangin. Sorry ya, saya mesti kurangin. Saya nggak mau texturing terlalu bright banget.
Jadi saya maunya ada yang lebih lebih mantap. Saya kasih 60 aja. Oke. Suhu masih di sama 88 derajat Celcius. Banyakkan. Yes, 60. Oh, udah kelihatan ya. Lalu nextnya gini. Yes, ini baru main-main. Baru main-main namanya. Uang. Aromanya. Ini metode beda dari dua Aeropress kemarin yang saya bikin. Saya iseng aja sih dengan metode yang lebih ajaib lagi. Apakah rasanya tetap stay di sana atau justru mengalami kompleksitas rasa atau bahkan kehilangan identitasnya. Raspberry candy, bergamot, caramel, dan black tea. Sip, kita tuang lalu kita akan cicipin seduhan. Bright banget. Ini lebih berat dari kemarin-kemarin saya bikin, tapi kita akan cobain ya. Apakah black tea-nya tetap stay di sana? Masih? Black tea-nya masih stay? Kita akan cobain. Rasanya beda lagi, tapi ini lebih enak. Kalian tahu bergamot gak? Bergamot tuh kayak jeruk nipis yang kayak lemon, sejenis lemon, jeruk nipis tapi yang kulitnya lebih geradakan lagi, lebih keriput, kayak anjing yang tua itu loh. Karamel tau lah ya, black tea tau lah ya. Rasanya bright banget. Dari dua metode yang kemarin saya bikin, ini metode the best. Metodenya the best, serius. 60 aja ya. Si airnya 60, jangan di atas 60. Kalau di atas 60 dia akan lebih bright lagi, tapi kalau kalian suka kopi yang bright ya mungkin nggak apa-apa di set di 100, di 80 sampai 100 masih fine juga. Kalau saya ini lebih rich banget kayaknya rasanya. Mungkin bergamotnya tipis tapi enak, seger jatuhnya, dan black tea-nya berasa. Oke, rekomen nggak? Oke, ini bicara rekomen ya. Kalau buat kalian pencinta kopi-kopi yang memang notes-nya ada di sana, smoking barrel somehow untuk yang buku Saisa berhasil. Walaupun binnya almost homogen, tapi bukan yang sempurna banget. Masih ada shell, masih ada defeknya. Untuk rasa saya setuju, ini enak banget buat saya enak. Jadi 160.000 masih make sense dengan kualitas bin kayak gini, dengan rasa kayak gini. Buat saya dengan metode Aeropress 3 kali, Stareso sekali, V60 sekali, eksplorasi gramasi dan eksplorasi suhu serta eksplorasi ukuran gilingan, saya tetap mendapatkan kenikmatan rasa yang beda-beda tapi punya tujuan yang sama, si buku Saisa ini. Rekomen, layak dibeli, layak dicoba buat kalian yang suka kopi-kopi main-main kayak gini. Oke, saya minum. Ini natural ya, ini natural, dan buat saya
level apa roastingan natural untuk si Ethiopia ini oke. Compare naturalnya si Yirgachev atau naturalnya si Common Ground. Wah, itu parah. Ini oke banget. Untuk natural dia achieve di level roasting yang almost keren. Mantap. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus, jaga jarak, pakai masker, konsumsi vitamin, dan kopi adalah salah satu yang membuat saya bisa tahu saya kena corona. Kenapa? Ketika pagi-pagi mencium kopi, baduh, kenapa ini kopi nggak ada rasanya? Ternyata saya kena corona. Oke. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus semuanya, sukses terus, ciao.